dilestarikan dengan baik. Selain itu, Payangan juga terkenal dengan hasil alam yang melimpah dan yang mempesona bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Di Payangan, hubungan antara budaya dan alam terjalin begitu erat, yang tercermin dalam keberadaan pura-pura sebagai tempat suci untuk memohon kemakmuran dan kesejahteraan alam. Hal ini mencerminkan sikap masyarakat yang sangat menghormati dan menjaga kelestarian alam. Dalam rangka memperingati ulang tahun Kota Gianyar yang ke-254, Kecamatan Payangan mempersembahkan pawai budaya dengan tema Ngardi Parahyangan. Tema ini menjabarkan makna Trihita Karana yang melambangkan hubungan harmonis antara Tuhan, alam, dan manusia sebagai pedoman hidup masyarakat Payangan yang selalu menjaga keseimbangan alam. Hadirin undangan yang berbahagia, inilah Duta Kecamatan Payangan. Diawali dengan pembawa papan nama yang berisi identitas Kecamatan Payangan, serta diiringi cekek bagus dengan riasan lelunakan modifikasi baru. Iringan Beleganyur tabuh sekatian khas Payangan, di mana tabuh klasik sekatian memiliki karakter megah, hikmat dalam berbagai upacara adat. Dalam konteks pawai budaya, alunan tabuh sekatian menghadirkan nuansa keagungan, semangat, serta memperkuat identitas budaya baru yang hadir. Hari ini, selanjutnya ada barisan Uparga, melangkah dengan gagah, barisan yang membawa lambang keagungan dan kesakralan dalam setiap upacara suci. Terlihat umbul-umbul yang menjulang tinggi, melambangkan kebesaran dan penghormatan. Sober yang berkibar megah menjadi simbol keberanian dan perlindungan. Barangan yang mereka usung menandakan arah dan tuntunan spiritual bagi masyarakat. Payung pagut dan gedung menaung dengan penuh wibawa melambangkan perlindungan dan anugerah suci dari desanya pribadi. Selanjutnya hadir dalam keagungan tradisi. Ini melangkah barisan untuk Gebogan, lambang rasa syukur dan persembahan suci. Di atas kepala mereka terhias gebogan megah, tersusun dari bunga-bunga nan semerbak, serta buah-buahan hasil bumi yang melimpah. Setiap langkah mereka penuh dengan keharmonisan, menggambarkan ketulusan hati dalam mengaturkan bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan gemulai, wanita-wanita Bali berjalan membawa simbol kesejahteraan, kesuburan, dan berkah yang tercurah bagi alam semesta. Selanjutnya, kini hadir di hadapan kita dangsil yang megah dan sakral sebagai simbol kebersamaan, keagungan, dan bakti suci dalam upacara. Dibangun dengan penuh ketulusan oleh Krama Desa, dangsil menjulang tinggi sebagai lambang penghormatan kepada leluhur dan ide Sang Hyang Widiwasa. Hiasan janur yang indah, anyaman bambu yang kokoh, serta susunan persembahan yang melimpah mencerminkan semangat gotong royong dan rasa syukur atas berkah yang diterima. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita tari Rejang Lingsir.
Panjang Lingsir merupakan tarian yang dipersembahkan oleh keramat istri Penglingsir Ulu Apad sebagai bentuk bakti dan penghormatan dalam upacara keagamaan. Dengan gerakan yang penuh kelembutan, tarian ini biasanya ditarikan pada malam hari dalam suasana khusyuk. Diiringi alunan gamelan yang lembut dan syahdu, membawa vibrasi spiritual bagi masyarakat yang hadir. Dilanjutkan baris tamiang atau baris lingsir yang dipersembahkan oleh para lanang penglingsir Ulu Apad yang melambangkan keberanian dan kesiapan para prajurit dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan desa. Tamiang yang berarti perisai menjadi simbol perlindungan bagi kesatria yang bertugas menjaga kesucian upacara. Dengan gerakan yang gagah dan penuh semangat, para penari mencerminkan jiwa kepahlawanan dan kesiapan dalam mengaji. Selanjutnya hadir di tengah-tengah kita Ogoh-Ogoh, Duta Kecamatan Payangan yang menjadi juara 1 di tingkat Kecamatan Payangan. Selanjutnya, hadir di tengah-tengah kita fragmen tematik dengan judul Tirta Malu. Fragmen ini menceritakan napak tilasnya Resi Markandia dari Pura Payogan Agung dan Pura Gunung Lepas hingga sampainya beliau di desa Melinggi Kulon.
melanjutkan dengan mendirikan pura sebagai tempat memohon kemakmuran di desa Melumbi Kelon. Adi Merdangga yang di dalamnya terdiri dari alat musik tradisional yang dikombinasi dengan alat musik modern. Pada suatu ketika, para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani sedang meriang gembira serta dan tertawa dalam menjalankan kewajiban. Tidak disadari, kedatangan para penduduk menyebabkan tanda tawa itu seketika hilang. Digantikan rasa sakit dan ketakutan yang mendalam. Kedatangan para penduduk mengganggu pekerjaan para petani. Sehingga para petani terbentak dan terjatuh. Kedatangan Resi Markandeya dari Pulau Payaman Agung dan Pulau Gunung Lebak seakan-akan membuka cahaya untuk menyelamatkan masyarakat dari kegelapan. Resi Markandeya melakukan meditasi dan berhati mengobati para petani yang kesakitan. Para petani tersebut memutuskan dan ikut-ikut Resi Markandeya. Resi Markandeya dengan kekuatan hatinya, beliau mampu menunjukkan para penduduk yang berada di tempat keramat para penduduk juga memutuskan menjadi abdi beliau. Resi Markandeya kembali melanjutkan perjalanan dan melakukan yoga semedi. Seketika beliau melihat sinar pelangi dan ingin mencari tahu kebenaran pelangi. Resi Markandeya mengutus para pengikutnya untuk menunjukkan kebenaran sebagai tempat pekerjaan.
Mutiara. Air ini digunakan sebagai mata air yang disucikan dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat di desa Melindung Teluk. Aliran air ini mengaliri persawahan yang memudahkan para petani untuk bercocok tanam. Sehingga sawah yang dilalui oleh air tersebut diberi nama Subang Madu. Sampai sekarang, pematuran ini dijadikan sebagai tempat kebudayaan, dirawat, dijaga, dan disucikan karena diberikan memberikan kemampuan desa Melindung. Pematuran ini sekarang disebut Pura Kinutan.